Pada saat ini sangat banyak aspek kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital. Banyak sektor yang harus bertransformasi agar bisa tetap sejalan dengan perkembangan tersebut. Para pakar menyebut saat ini manusia sedang dihadapkan pada era industri 5.0, masa di mana digitalisasi menjadi kunci utamanya. Seiring dengan itu, profesi guru sebagai tenaga pendidik di Sumatera Barat pun harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Berbagai langkah dilakukan untuk mempercepat digitalisasi di bidang pendidikan, di mana pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pembelajaran sekolah menjadi sesuatu yang diperlukan. Pemanfaatan segala macam teknologi digital menjadi sebuah keharusan demi meningkatkan mutu serta kualitas pembelajaran di sekolah. Sebagai bentuk perhatian di bidang pendidikan, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi memfasilitasi tenaga pendidik khususnya guru-guru SMA se-Kota Payakumbuh mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan tema Creative Learning in Digital Age atau pengembangan pembelajaran kreatif di era digital di Kota Bukit Tinggi pada pertengahan pekan kemarin. Kegiatan BIMTEK ini sendiri merupakan kegiatan kedua, setelah sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu, dengan bobot dan materi yang berbeda. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kapasitas dari guru tersebut dalam menghadapi zaman teknologi digital. Hal ini juga sebagai langkah persiapan untuk menambah skill para guru, yang mana suka atau tidak suka akan berhadapan dengan masa depan dunia digital. Melalui BIMTEK ini ada semacam peningkatan kapasitas guru untuk menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Bisa jadi nantinya peradaban manusia dikuasai oleh teknologi. Mau tidak mau, guru juga harus siap menghadapi perubahan tersebut. Ini kan BIMTEK yang untuk angkatan kedua ya, setelah tahun 2022 juga pernah kita lakukan dengan yang sama. Dan ini dengan audiens juga yang sama, tentu bobot dan materi juga berbeda. Nah, kita harapkan dengan BIMTEK ini ada semacam peningkatan kapasitas guru-guru kita untuk menghadapi zaman teknologi ke depan. Karena walau bagaimanapun di zaman teknologi besok itu bisa jadi nanti peradaban kita sudah dikuasai oleh teknologi. Dan itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu guru harus bisa menyiapkan diri menghadapi itu. Dan tadi juga telah kita coba berdiskusi, apapun bentuk kelemahan yang ada di institusi sekolah itu tentu harus kita jadikan sebuah peluang ya untuk bisa memperkuat diri kita. Kalau seandainya semangat itu tidak kita lahirkan, maka tentu kesempatan yang telah kita coba rintis pada hari ini itu akan menjadi sia-sia. Semua bagaimanapun tentu pemerintah tentu tidak akan bisa mungkin ya melengkapi seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah. Ya. Itu pasti ya. Nah, dengan segala kekurangan yang ada ini, kita coba untuk bisa mencoba mencarikan solusi bagaimana proses belajar mengajar dengan kurikulum merdeka ini tidak terhambat. Dan ke depan tentu kita harapkan juga dengan BIMTEK ini guru-guru tersebut bisa menguasai dan sebuah proses pembuatan aplikasi ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya dengan saja mungkin aplikasi tentang masalah absensi, aplikasi tentang masalah rapor dan lain sebagainya yang itu merupakan kebutuhan dari guru-guru kita tadi. Mudah-mudahan dengan BIMTEK ini bisa terjawab. Pada saatnya nanti teknologi itu pasti akan menguasai kita, ya.
Kalau seandainya sekolah tidak bisa mengantisipasi itu, maka siswa pasti akan mencari alternatif lain. Besok itu zamannya zaman startup ya, seluruh sudah diatur dalam bentuk aplikasi. Mereka tidak perlu lagi bawa buku, mereka tidak lagi perlu bawa pulpen, mereka tidak perlu lagi bawa atribut yang cukup banyak. Mereka cukup membawa tablet, laptop dan sebagainya, itu cukup dan itu sudah memuat semuanya. Nah, kalau guru kita tidak bisa mengantisipasi itu, maka sekolah tidak lagi diminati oleh para siswa. Mereka pasti akan mencari alternatif lain di luar sekolah. Itu ke depan yang kita khawatirkan. Makanya kita harus mempersiapkan diri sebelum itu terjadi. Selain itu, dalam diskusi antara Ketua DPRD dengan guru, apapun bentuk kelemahan yang ada di sekolah, bisa hendaknya dijadikan peluang untuk memperkuat karakter para guru. Meskipun masih ada berbagai kekurangan di bidang pendidikan, pihak DPRD dan Dinas Pendidikan mencoba mencari solusi agar proses belajar mengajar di kurikulum Merdeka ini tidak terhambat. Tidak hanya itu, dalam BIMTEK ini para guru juga diharapkan dapat menguasai bermacam aplikasi yang sesuai dengan bidang pelajarannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi para guru nantinya. Sekaitan dengan materi yang diberikan, para mentor membekali peserta dengan sejumlah soft skill, pemanfaatan teknologi digital, dan bagaimana implementasinya di ruang kelas dalam berbagai bentuk model kerangka pembelajaran terbaru. Selain itu juga dikenalkan beberapa tools atau alat digital lainnya yang bisa digunakan guru untuk menunjang proses belajar mengajar. Agar bisa memanfaatkan teknologi digital tersebut, guru membutuhkan kemampuan literasi digital, yaitu kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan perangkat digital, seperti smartphone, personal komputer atau laptop, beserta aplikasi pendukungnya, hingga dapat membantu guru dalam merancang materi pembelajaran. Hari ini sudah sampaikan materi tentang pertama itu implementasi teknologi dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Yang kedua itu membahas masalah tools-tools yang bisa digunakan pada guru untuk media pembelajaran. Yang ketiga tadi barusan kita workshop terkait masalah kalau di kelas ini nanti bahas AI yang bisa membantu guru untuk buat konten untuk media pembelajaran di kelasnya. Kalau untuk dari guru itu bagus sekali respon bagus, antusias juga. Nah, kita udah bagi 3 kelas. Jadi kelas yang di sini memang kelas yang bisa dikatakan udah masuk yang kelas expert. Jadi kita bagi 3 kelas itu, ada yang pertama untuk pemula. Jadi kita belajarkan dasar-dasar untuk
supaya bisa menggunakan tools digital kayak seperti buat email, terus menggunakan platform Google, terus menggunakan beberapa aplikasi interaktif. Itu beda kelas. Nah, guru-guru yang kita klaster ini, mereka sebenarnya udah harus siap untuk menerima materi yang kita berikan. Jadi itu salah satu fungsinya. Dan hasilnya alhamdulillah positif. Guru-guru itu terima apa yang kita sampaikan dan merasa terbantu sekali dengan AI yang akan membantu mereka membuat konten pembelajaran. Ya, kalau kepentingannya ya sangat penting ya. Siswa aja sudah sangat melek dengan teknologi. Jadi mungkin ini juga tujuan diinisiasikan acara ini biar guru tidak ketinggalan. Bahkan seharusnya guru yang lebih di depan dengan teknologi. Karena kayak AI yang di sini, ini anak-anak sudah kenal, apalagi anak SMA. Jadi guru kita kasih pemahamannya dan bagaimana menggunakannya dalam pembelajaran, termasuk gimana guru mengenali kalau mungkin siswa menggunakan AI itu untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi sangat penting sekali. Dan tidak kalah penting juga di kelas yang lain. Kelas yang lain ada yang pembuatan medianya, ada Bangkai Kahur dan lain-lain. Dan satu kelas lagi yang esensial, yang lebih mendasar. Jadi ketiga-tiganya ini menyasar segmen yang berbeda, tapi semuanya penting pada tahapan. Sementara itu dari pihak guru merasakan sekali manfaat dari BIMTEK ini. Apalagi materi yang diberikan sangat up to date, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para tenaga pendidik saat ini. Secara umum rangkaian kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman guru tentang paradigma pendidikan abad ke-21 dengan konsep digital yang terintegrasi dengan kurikulum merdeka. Alhamdulillah kami sebagai guru-guru Payakumbuh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supardi. Kami merasa bahwa di BIMTEK digitalisasi ini sangat baik, apalagi materi-materi yang di angkatan 3 ini benar-benar yang kami butuhkan. Seperti tadi kami dibagi per kelas, jadi kan judulnya tagline-nya digitalisasi ya Pak ya. Jadi di awal-awal kami diberikan materi, setelah itu kita praktek apa-apa saja yang kita butuhkan untuk misalnya aplikasi-aplikasi. Jadi tadi kami dibagi per kelas, ada kelas dasar yang membuat email, ada yang membuat quizzes dan segala macam. Kebetulan saya ambil kelas expert. Itu kami diajarkan cara menggunakan ChatGPT dan segala macamnya. Jadi ada template-template, slideshow, PPT dan segala macam. Jadi menurut kami ini adalah hal baru, benar-benar teknologi-teknologi yang baru yang memang berguna untuk pendidikan kedepannya. Jadi kami juga bisa nanti mengajarkan kepada siswa-siswa dan kita dengan adanya arus teknologi seperti AI ini, Artificial Intelligence ini, kita juga bisa akhirnya mengcounter kalau seandainya siswa kita menggunakan ini, terus apa sikap kita sebagai seorang guru gitu. Jadi menurut kami ini adalah pelatihan yang bagus, BIMTEK yang bagus, karena tidak bisa kita kesampingkan teknologi itu harus berdampingan hidup dengan kita. Jadi kita harus berdamai. Kita nggak bisa bilang kita nggak butuh teknologi, sementara hidup kita sekarang penuh dengan teknologi dan memang dimudahkan oleh teknologi. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menginisiasi dan mengundang kami bersama Dinas Pendidikan untuk hadir pada acara BIMTEK kali ini. Materinya sendiri Bu, bagaimana Bu? Apakah materi yang diberikan ini cocok untuk diimplementasikan nanti di sekolah? Cocok, insya Allah. Seandainya kita memang mempunyai, sekolah kita sudah terintegrasi dengan digital, contohnya kita udah punya alat-alat seperti misalnya laptop misalnya, tentu sekolah punya. Terus kita punya Infokus, proyektor, terus kita juga punya jaringan WiFi. Insya Allah ini akan terlaksana dengan baik. Harapan kedepannya semoga ada BIMTEK seperti ini lagi, yang jadi supaya guru-guru ini bisa mengupdate ilmunya, Bapak. Jadi kan teknologi ini seminggu saja sudah banyak yang berubah. Jadi ketika kita
ketika guru tidak mau belajar, maka dia harus berhenti belajar. Itu quote dari seorang kolumnus ya. Jadi kalau misalnya kita memang ingin menjadi guru kan memang harus selalu belajar. Dari Kota Bukit Tinggi, Tim Liputan Dianai TV.